Pentingnya filsafat kerendahan hati bagi seorang calon imam. Belajar dari spiritualitas daun kering dalam pandangan Profesor Armada Rianto. Perjalanan panggilan sebagai kaum biarawan merupakan suatu pilihan bebas. Pilihan bebas berarti tanpa dipaksakan oleh pihak manapun. Seseorang yang memulai hidup rohani dituntut untuk mengetahui segala konsekuensi akan pilihan hidupnya dan harus bertanggung jawab terhadap pilihan hidup tersebut. Apabila seseorang secara sadar akan pilihan hidupnya, maka di sanalah ia memulai langkah pertamanya. Langkah inilah yang dikatakan oleh Armada Rianto dalam bukunya sebagai tahap baru dalam peziaraan. Dalam tahap baru peziaraan sebagai biarawan atau calon imam akan dituntut untuk menyiapkan dirinya untuk dibentuk oleh kasih Allah. Kasih Allah akan nyata dalam hidup seseorang apabila ia memiliki sikap kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan bentuk penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Kerendahan hati berarti melepaskan segala sesuatu yang mengikatnya dalam perjalanan peziaraan. Proses menjadi imam berarti proses menuju kematangan diri. Dalam proses tersebut harus dilandaskan atas kerendahan hati. Saya adalah seorang calon imam, biarawan, dan misionaris hamba-hamba Maria. Harus mampu merealisasikan dalam kehidupan saya sehari-hari kerendahan hati seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria sendiri. Pun pula seperti daun kering mampu menyatukan diri dengan tanah, momen menjadi humus dan menumbuhkan yang lain. Artinya dituntut untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Tuhan memanggil bukan untuk menjadikan diri sebagai tuan, sebagai bos, ataupun raja yang siap dilayani, melainkan siap menjadi hamba yang siap melayani sesama dengan penuh kerendahan hati. Apabila kehadiran saya belum mampu membawa kehidupan bagi orang lain, sebetulnya saya belum mencapai kematangan diri. Tetapi kalau telah memberikan kehidupan bagi yang lain, maka sebetulnya ini merupakan kebijakan mengenal diri. Seseorang yang mampu mengenal dirinya secara jauh dan mendalam, maka ia akan dikatakan bijak. Kebijakan itu akan terlihat pada tindakannya dalam kehidupan nyata. Kerendahan hati menjadi tuntutan pencapaian seseorang akan cita-citanya. Dalam hal ini pencapaian untuk menjadi imam. Untuk mencapai cita-cita sebagai seorang imam atau mencapai taraf hidup rohani yang baik, seseorang harus memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati lebih mengarah pada sikap seseorang untuk melepas kelekatan-kelekatan yang membuat dirinya tidak berkembang. Ia harus rela melepas pergikan kegiatan-kegiatan yang lama dan boleh berkutat pada hidup yang baru. Di samping itu pula perlu diingatkan bahwa seorang calon imam harus memiliki kesadaran diri akan apa sebetulnya visi misi yang harus diwujud nyatakan. Daun kering menampilkan kematangan daun. Daun kering bukan pertama-tama daun yang layu, yang kaku, mati, dan segera hancur. Tetapi daun kering memiliki karakter kematangan. Hidup menjadi seorang calon imam bukan berarti siap dibentuk menjadi manusia yang tak berguna, manusia yang mandul, melainkan bertujuan mengkonsekrasikan dirinya kepada Allah. Di sini tidak hanya sebatas sebuah konsep yang pasif antara Allah dan pribadi, melainkan aktif dalam setiap pelayanan hidup kesehariannya. Aktif berarti ikut ambil bagian dalam kehidupan bersama. Armada Rianto dalam bukunya mengatakan, kesadaran aku adalah kesadaran akan eseku, realitas mengadaku. Kesadaran aku adalah kesadaran tentang keseluruhan eksistensi dan keberadaanku. Hidupku itulah aku, perbuatanku itulah aku. Apabila kesadaran seorang telah mencapai taraf yang demikian, maka sebetulnya ia telah menghayati secara sungguh
tentang keberadaan dirinya sebagai orang yang terpanggil untuk mengikuti Kristus. Ia mengenal siapakah dirinya di antara sesama dan apa tujuan kehadirannya di antara sesama. Hal inilah yang semestinya dituntut dan mengakar dalam diri seorang calon imam. Apabila seorang tidak memiliki kesadaran diri, tidak ada gunanya ia memilih suatu pilihan hidup. Ya, namanya pilihan hidup berarti harus menghidupi pilihan tersebut. Salah satu persoalan juga yang membuat seorang tidak terlalu konsentrasi pada panggilannya, karena ia belum mampu untuk melepaskan diri dari keterikatannya dengan dunia lama. Problem yang melatar belakangi semuanya ini adalah tidak secara sungguh-sungguh untuk merefleksikan diri. Oleh karena itu, belajarlah dari daun kering yang melepaskan diri dari dunia lamanya dan menyatu dengan dunia baru yang bertujuan untuk memberikan hidup bagi yang lain. Nah, semuanya itu akan tercapai apabila seorang calon imam memiliki sikap kerendahan hati dan dengan penuh kesetiaan menjalankan panggilan hidup. Apa yang menjadi landasan dasar dari semuanya ini? Kitab suci lah yang menjadi landasan dasar. Kitab suci adalah sumber pokok bagi nilai-nilai dasar, kebajikan-kebajikan dan visi yang memberikan jati diri bagi seorang calon imam. Pengakuan atas jati diri inilah akan membuat seorang calon imam untuk secara sungguh menghayati panggilannya. Seorang calon imam harus seperti daun kering yang mengatakan ya untuk terlepas dari tangkainya dan boleh bersekutu dengan tanah sehingga menimbulkan kehidupan bagi segala makhluk yang membutuhkannya. Harus ditanamkan juga dalam diri seorang calon imam untuk memosisikan dirinya sebagai seorang akar rumput atau mau berani untuk berada dalam lahan kering dan bersekutu dengan para saudara yang miskin dan malang. Saya teringat dengan pernyataan Sokrates yang mengatakan, karena pekerjaan berfilsafat ini, aku tidak memiliki waktu luang yang pantas dibicarakan, baik untuk mengerjakan satu pun dari hal-hal yang diberikan kota, maupun hal apapun yang berkaitan dengan kepunyaanku sendiri. Bahkan demi jalan ini aku hidup dalam kemiskinan yang luar biasa. Kata-kata yang disampaikan Sokrates memiliki pesan yang mendalam terkait dengan panggilan dari setiap pribadi. Dalam kehidupan bersama, seorang calon imam tidak hanya sekadar berada saja, melainkan turut terlibat aktif dalamnya. Bahagia. Demikian kata ini menjadi tujuan setiap peziaran manusia. Sebab tidak ada satupun manusia yang tidak merindukan kebahagiaan. Kehadiran seorang calon imam di tengah-tengah umat seyogianya harus mampu membawa kebahagiaan bagi setiap orang yang merindukan kebahagiaan. Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Seorang imam harus menyadari keterbatasan kemampuan diri dengan sikap kerendahan hati. Setiap orang yang mendasarkan hidupnya pada kerendahan hati, maka ia tidak mencampuri urusan yang tak ia pahami, tahu membatasi diri pada bidang yang ia ilmui. Orang yang begitu tahu bahwa orang yang segala tahu menandakan bahwa ia kurang pengetahuannya. Karena itulah menyebut bahwa sifat rendah hati memiliki istilah lain, yakni tahu diri. Mengetahui bahwa ia adalah seorang calon imam yang suatu saat akan mengembalakan umat Allah. Seorang calon imam harus rendah hati dan tahu diri. Dan untuk menutupi video kali ini, saya mengatakan dan menegaskan sekali lagi kepada semua calon imam dimanapun berada, bahwa seorang calon imam itu harus rendah hati dan tahu diri. Sekian dan terima kasih.